Anak-anak, marilah kita lanjut pelajaran yang tadi. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang toharo atau bersuci. Yang selanjutnya di halaman 10 di buku panduan kegiatan Ramadan itu ada poin B yang menjelaskan tentang macam-macam najis. Yang di video kemarin itu kita sudah membahas tentang macam-macam bersuci dan macam-macam air. Nah, untuk saat ini di video kali ini kita membahas tentang macam-macam najis. Jadi najis, apa sih najis itu? Najis adalah sesuatu perkara yang membatalkan wudhu, ya, yang membatalkan wudhu kita. Ketika badan kita ini suci, baik suci dari hal hadas besar maupun hadas kecil, setelah kita melaksanakan mandi atau setelah kita melaksanakan wudhu, itu ada yang bisa membatalkannya. Apa itu? Yakni najis. Nah, najis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Yang kedua adalah najis mutawasito. Najis mutawasito ini adalah najis sedang. Yang ketiga adalah najis mughalladho. Najis mughalladho ini adalah najis berat. Jadi ada najis ringan, ada najis sedang, juga ada najis berat. Kita kumpas satu persatu. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Apa sih najis mukhafafah itu? Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, enteng najisnya. Apa contohnya? Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang masih dalam susuan ibunya, ya. Jadi wong bayi lanang sing sek ngemi nanggone ibune iku uyuhe atau air kencingnya itu najis, tapi najis yang ringan. Nah, kepiye carane mencucikan najis yang ringan? Cara mencucikan najis yang ringan adalah dengan cara dipercikan air. Sampeyan jipe air ndolok jibor, ya. Uyoe iku mau kok kira-kira ndolok kasur. Sampeyan basahi saja sama air. Dan perciki piak. Airnya ndolok jebor, sampeyan jipe sampeyan piak ini. Nah, itu sudah bisa dikatakan suci setelah sampeyan sempiok banyu. Iku kanggo najis sing ringan. Nah, contohnya apa mau? Air kencing bayi laki-laki. Nek kencing bayi perempuan tetap tidak bisa dikatakan najis ringan, tapi masuk ke dalam kriteria najis sedang nanti. Nah, najis ringan itu mau air kencing bayi laki-laki, ya. Diingat-ingat. Cara mensucikannya dengan disempiok-sempioki banyu atau dibasahi sedikit sama air. Itu sudah bisa dikatakan suci. Yang kedua adalah najis mutawasito atau najis sedang. Banyak sekali macam-macam najis sedang ini. Tapi di dalam buku nih sampean itu dijelaskan ada 2 macam najis sedang, yakni najis hukmiyah. Apa hukmiyah iku, Pak? Kok ono ae aneh-aneh jenenge najis. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak nampak warna dan baunya. Najise kira-kira ngono gak ketok warnae, ya gak patek ono ambune. Apa iku?
seperti air kencing yang sudah mengering. Nah, sudah mengering. Banyu uyo sing wis garing iku biasa gak ketok. Tekel sampean ya. Terus kok ono ompole adike sampean. Ternyata wis beberapa jam lah air kencing itu sudah mengering. Gak ketok. Iku cara mencucikannya adalah menghilangkan atau dibasuh, dilapi karo kain, dilapi ya, kain basah, kainnya wis dibasahi, sampean lapi mbek kain sret, dilap-lapi mbek kain. Itu sudah bisa dikatakan suci. Yang kedua adalah najis ainiyah. Ainiyah ini sangat banyak biasanya. Apa najis ainiyah itu? Najis yang nampak warna, rasa, dan baunya. Ketok warnai melerak, ono ambune, juga kira-kira nek sampean dilat, tapi sapa gelem dilat najis. Kira-kira nek didilat ono rasane. Lah, iku contohnya apa? Biasa ono ambune, ono warnane, ono rasane. Contohnya apa? Teleke pitik. Coba sampean teleke pitik ono ndolok tirat. Kan ketok iku ono wujude, kemudian ada juga baunya ada, kemudian ada warnanya. Iku wis jelas baik kotorannya hewan atau kotoran manusia atau air kencingnya orang dewasa. Biasanya air kencing orang dewasa itu kelihatan ada warnanya ya. Itu najis, tergolong najis ainiyah. Nah, cara mencucikannya gimana? Langsung dipel kudu ilang, pokoknya kudu ilang wujude, kudu ilang ambune, kudu ilang rasane, kudu ilang, pokoknya ilang. Di area yang tadi ada wujudnya itu harus sudah hilang. Nah, itu baru bisa dikatakan suci. Itu tadi najis mutawasito, najis sedang. Kemudian yang terakhir adalah ada najis mughalladho. Apa sih najis mughalladho itu? Najis mughalladho adalah najis berat. Abot iki najise. Sapiro bobote, Pak? Wah, gak kena dihitung bobote. Bobote yang bisa menghitung adalah nanti di akhirat. Tapi ketika sampean terkena najis berat seperti ini, apa yang sampean lakukan pasti semakin sulit daripada mencucikan najis-najis yang di atas tadi. Najis sedang, najis ringan itu mudah untuk mencucikan. Tapi untuk najis mughalladho, najis berat ini cara mencucikannya menggunakan air 7 kali. Dijui ping 7. Yang terakhir setelah sampean basuh tadi sama air, yang terakhir dikasih campuran pasir atau tanah. Tadi nyuci ini mari dicuci barek banyune wis ping 7. Mari ngono sing terakhir sampean cuci sama debu atau pasir atau tanah. Yo gosok-gosokno pasire. Nah, itu baru bisa mencucikan. Lah najis ngono iku najis apa sih, Pak? Najis perkara apa? Gara-gara kena apa? Gara-gara terkena air liurnya anjing. Tadi sampean kalau di desa itu nggak ada yang namanya anjing. Tapi kalau di kota yang kebanyakan anjing-anjing itu untuk pengaman sebuah rumah oleh orang-orang selain Islam atau non-Muslim, itu biasanya berkeliaran. Kalau sampean di perumahan-perumahan di kota itu banyak berkeliaran anjing-anjing. Nah, kok sampean liwat ngarepe omahe, ternyata sampean didilat. Kedilat pakaiane sampean atau awake sampean. Lah, soro carane apa? Disuceni dengan air sebanyak 7 kali, dan yang sekali dicampur dengan debu
atau pasir atau lemah wis anone lah. Jadi kudu ono ngono ya. Itu untuk mensucikan najis mughalladhah, najis berat. Saya simpulkan untuk macam-macam najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhaffafa, najis ringan. Yang kedua najis mutawassithah, najis sedang. Dan yang ketiga najis mughalladhah, najis berat. Demikian itu dulu yang bisa disampaikan pada materi macam-macam najis. Semoga bermanfaat bagi sampeyan semua. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.